Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, apa kabar? Long weekend, udah hari Jumat lagi dan kita mulai pembahasan kita hari ini dari pertandingan yang kata orang udah 70% bakal dimenangkan oleh Leverkusen. Tapi gue mewakili seluruh fans Serie A dimanapun kalian berada. Slow aja. Lu mau anggap remeh kita nggak apa-apa, tapi kita buktikan di atas lapangan Atalanta menang. Kita bakal bahas bersama pandit-pandit sensasional. Ada Mas Aryo, Virzi, dan ada outcoming pandit ini juga ini. Bisa, luar biasa. Kita ke Virzi dulu. Zi, apa tuh? apa yang Atalanta lakukan sehingga bisa menang menghadapi Leverkusen? Ya ini dia ya. Kalau sebenarnya ada yang bilang ini hasil mengejutkan, ada yang bilang itu ini hasil mengejutkan. Wajar nggak kalau dibilang banyak begitu? yang bilang gitu sih. Banyak yang bilang gitu. Ya kalau kita ngomongin dalam konteks final, apa yang Atalanta lakukan pada malam itu emang dibandingkan final-final Atalanta sebelumnya di mana mereka 3 kali atau 4 kali ke final Coppa Italia di bawah Gasperini dan selalu kalah. Terakhir kemarin lawan Juve juga mereka kalah. Yes, itu mengejutkan. Melawan tim yang musim ini 51 pertandingan nggak terkalahkan, 360 hari mereka nggak terkalahkan. Yes, itu mengejutkan. Tapi kalau kita lihat perjalanan Atalanta di Liga Eropa emang they're a bit special. Kita lihat ketika mereka mengalahkan Liverpool di Anfield, tadi bilang ini fluke apa-apa nih Liverpoolnya nih yang lagi parah pemainnya. Kenapa? Ternyata they're doing it. Emang seperti itu mereka berada dalam level setinggi itu. Yang hebatnya memang ini adalah finalnya Ademola Lookman ya, karena pemain mencetak hat-trick di final kompetisi UEFA itu sangat jarang sekali. Pemain terakhir yang bisa mencetak hat-trick di final sebelum ini itu dicetak sebelum Taman Mini ada tahun 1975. Yup Heynckes Jebret Media seorang Virzi. Not in my life. Itu siapa segitu lama Yup Heynckes Kuncen Gladbach ya. Enggak, kita kenal Yup Heynckes aja sebagai pelatih udah tua kan. Ini dia masih golin di final ketika itu dan sangat jarang sekali. Kalau di final Liga Champions bahkan lebih lama dari itu. Ferenc Puskás ya, Real Madrid final 1962. Jadi apa yang dia lakukan ini sangat-sangat spesial. Dan kalau kita lihat emang pertandingan kemarin itu pertandingan yang sangat istimewa antara dua tim yang pertama mereka nggak di back duit raksasa, mereka nggak di back nation state, mereka nggak di back pemilik venture kapitalis orang-orang Amerika kayak gitu. Ini tim-tim yang emang kelasnya bagus, they run well, mereka menjalankan tugasnya di bursa transfer dengan bagus, mereka melakukan football the right way. Jadi ini final yang sangat memuaskan dan pertandingannya sendiri seru kalau gue bilang. Seru Mas Aryo? Ya. Seru, dan satu poin juga mereka adalah betul-betul murni datang dari Liga Eropa. Jadi nggak ada yang lengser dari Liga Champion. Artinya memang dua tim ini datang ke kompetisi, masuk, dan dia entitled to be in the finals gitu. Dibandingkan tim-tim yang lungsuran dari Liga Champion, artinya kan lo udah kalah tapi lo masih dikasih kesempatan gitu. Tapi kalau ini memang betul-betul tim yang melaju dari awal, babak awal fase grup Liga Eropa. Jadi memang spesial untuk Liga Eropa, dua tim yang terbaik memang. Kalau kita bicara secara lajunya ya mungkin memang dari awal dari hari Rabu pun kita bilang Leverkusen memang di atas angin lah. Kita bicara apapun yang mereka lakukan sepanjang musim ini kayaknya sulit bagi Atalanta. Tapi kita balik lagi harus lihat manajer yang spesial, manajer yang tahu seluk-beluk partai-partai penting, partai-partai yang butuh detail, partai-partai yang secara kualitas mungkin lo kalah tapi lo punya momentum untuk bisa memenangi itu. Sementara Xabi Alonso lebih pada pelatih yang membangun tim ini melaju dengan bagus di semua kompetisi, tapi begitu ketemu yang pelatih yang tahu bagaimana untuk nge-tweak sebuah formasi, sebuah strategi, akhirnya dia kecolongan. Karena kan sebetulnya dari sisi permainan Leverkusen juga nggak jelek gitu. Atalanta main seperti ketika mereka lawan Liverpool. Bisa dibilang hampir sama, tidak terlalu ngepres banget, tapi pressure-nya tuh betul-betul tahu kapan kita harus ngepres kencengin dikit, kapan harus ngerem, betul-betul nggak ngasih kesempatan buat Leverkusen untuk ngembangin permainan normal mereka. Itu yang menjadi poin pertama mereka untuk masuk ke pertandingan kemarin. Dan ya Lookman ya harus kita akui semua tendangannya keren banget sih. Semua gol-golnya. Yang kalau kemarin kan kita bilang juga kalau Atalanta bisa bikin one shot one goal,
ya bisa kejadian. Emang mereka dapat kesempatan, mereka nembak dan jadi gol. Itu yang terjadi ketika mereka mengalahkan Liverpool dengan skor identik 3-0. Itu juga seperti itu kan, one shot one goal semua gitu. Walaupun sepanjang permainan bisa dibilang ya mereka menciptakan banyak peluang juga Liverpool dan juga si Leverkusen-nya. Nah tadi Mas Haris sudah sedikit ngebahas soal spesial dan juga taktik. Emang apa sih spesial dan taktiknya di Gasperini di game menghadapi Leverkusen itu? Apa yang istimewa sampai bisa mengalahkan tim yang istimewa juga? Apa jangan-jangan ini emang lagi bad day-nya buat Leverkusen aja? Enggak juga sih. Mereka betul-betul nggak ngasih kesempatan mereka untuk bermain nyaman. Itu kan yang jadi salah satu kunci lo gimana bisa menanggapi tim yang tampil secara kolektif, tim yang tampil enak dalam bermain. Gimana lo untuk ngerusaknya adalah ya dengan bermain seperti itu, bermain untuk mengganggu ritme mereka. Gimana mereka nggak bisa ngembangin permainan, gimana mereka nggak bisa megang bola lama-lama, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka biasa dari build up dari bawah ataupun dari sebuah transisi. Mereka betul-betul mengganggu jalannya permainan dari Leverkusen itu yang dibuat sama Gasperini persis ketika mereka mengalahkan Liverpool. Ya udah gak sabar nih Rizal buat nambahin gimana Rizal? Nah Rizal ini langkah tepat dari Liverpool ya nggak cepet-cepet ngambil Xabi Alonso? Sebenarnya pengen lah, kalau pengen ya pengen lah. Dan juga benar itu benar-benar kayak replika pertandingan di Anfield ya, khususnya ketika mereka menang 3-0, pressingnya tuh mereka bikin situasi menang jumlah di lapangannya lawan gitu. Gue kemarin ngeliat beberapa kali momentum, bahkan gol kedua juga lahir dari situasi kayak gitu. Atalanta menangin bola di tengah lapangan dan mereka menang jumlah di sisinya Leverkusen. Tapi yang gue sekarang dari sisi Leverkusen ya, kalau bagi gue kan juga udah 2024 ini, sepanjang 2024 sejak Klopp ngumumin pensiun, otomatis sebagai fans Liverpool udah sering nonton si game Leverkusen karena nganggap si Alonso mungkin bakal ngelatih Liverpool segala macam. Jadi kita nonton lah pertandingan Alonso tuh kayak apa. Dan sepanjang musim ini Alonso itu kan banyak diganggu sama momen ketika Boniface top skor mereka sampai di periode 2024 cedera, akhirnya si Patrick Schick yang main. Di awal musim juga Patrick Schick nggak bisa main, Boniface yang main. Dalam artian mereka selalu ada kehadiran striker biasanya. Tadi Mas Firzi udah bilang 360 hari mereka nggak terkalahkan, sama dengan 51 match. Dari 51 match tersebut biasanya selalu ada striker. Entah itu Boniface, ketika dua-duanya lagi nggak main juga, Schick sama Boniface nggak main, masih ada si Adam Lozek. Bahkan mereka ngedatengin, ada si Borja Iglesias juga didatengin di Januari. Itu artinya mereka punya asumsi peran striker tuh harus selalu ada dalam sistem Alonso. Tapi kenapa lu udah ngelewatin 51 game gak terkalahkan, 360 hari gak terkalahkan, lu milih partai final buat main tanpa striker? Ini ngingetin gue sama momennya si Guardiola lawan Chelsea di final. Sepanjang musim selalu main pakai holding midfield, tiba-tiba di final nggak pakai holding midfield. Dan menurut gue ini bakal jadi learning curve yang mahal banget harganya bagi si Alonso ya. Dan mereka akhirnya harus menelan kekalahan di final kayak gini. Tapi ya itu menurut gue salah satu faktornya mereka nggak mainin striker murni mereka. Dan itu menurut gue Alonso sadar ketika halftime mereka langsung masukin si Boniface, langsung ngoreksi kesalahan. Walaupun udah terlalu terlambat bagi gue. Ya kita ingat juga waktu beberapa. Kalau ngomongin nggak ada striker sebenarnya kalau beberapa laga musim ini si Leverkusen dan Xabi itu kalau emang pertandingan besar mereka beberapa kali nggak pakai striker. Iya, kayak waktu mereka main di Olimpico. Jadi nggak selalu pakai striker. Nggak selalu pakai striker. Tapi ada si Hlozek ketika lawan Roma itu ada si Hlozek walaupun perannya nggak yang striker di depan. Selalu memanfaatkan oleh striker atau tadi datanya emang nggak selalu. Iya, ada hadirnya dia. Tapi ada kesempatan. Selama 90 menit kehadiran strikernya ada gitu. Tapi startnya nggak ada striker tuh berapa kali dia melakukan itu. Sebenarnya Hoffman yang dimainin kadang kan. Ya ini kan si Xabi setelah pertandingan dia bilang sebenarnya situation melawan Gasperini dengan pressing itu udah mereka siapkan. Tapi udah mereka siapkan pun Atalanta masih bisa play melewati mereka karena kita berapa kali lihat penampilan mereka sebenarnya di final kemarin underperform kalau gue bilang ya. Kita lihat berapa kali si Granit Xhaka oper kalau kadang nggak ada arah, tiba-tiba kena press, habis itu dia underhit operannya. Jadi underhit operan tuh bisa gimana? Iya, sedikit nggak nyampe ke temennya loh. Jadi nyusahin temen-temennya. Gol keduanya Lukman kan juga datang ketika mereka bercoba keluar dari press, bola jauh disundul balik, taunya sundul baliknya langsung ke Lukman, bola diambil gocek sekali, gol. Jadi emang ada momen mungkin di mana Bayern ya akhirnya kelihatan untuk tim yang nggak terkalahkan mereka kelihatan nih rada-rada grogi di final ini karena mereka tinggal 2 pertandingan lagi loh untuk menuju suatu hal yang nggak pernah dilakukan, yaitu melewati seluruh musim di semua kompetisi tak terkalahkan di Eropa gitu. Jadi mungkin bebannya ada di mereka. Florian Wirtz main di sisi kiri dalam nggak efektif ketika dia lawan Roma misalnya, ketika dia main di rada sentral.
Ya itu tadi Wirtz, Grimaldo, pemain-pemain yang biasanya bagus nggak kelihatan di situ ya. Either karena pressingnya si Atalanta ini bagus, Ederson mainnya luar biasa banget. Nah, bukan hanya soal Lukman ya, tapi di tengah dia mainnya luar biasa banget. Jadi ya ini di sini adalah battle karena di lapangan ini kan jadi walaupun ini battle of ini ya sistem tapi juga one on one. Ini kan benar-benar one on one antara satu pemain dengan satu pemain karena cara bermainnya unik nih kedua tim. Jadi mereka banyak individually pemain Atalanta lebih perform daripada para pemain Leverkusen di laga ini. Oke, ya boleh juga tadi pendapat Firzi bilang bahwa mungkin ada gugup atau grogi dari si Leverkusen. Cuman gue pengen fokus kepada bagusnya Atalanta gitu dibandingkan jeleknya si Leverkusen. Nah, di game menghadapi Liverpool kita masih ingat kan kita bahas bahwa ya Liverpool ada nganggap remehnya Atalanta dengan memasukkan beberapa nama-nama yang harusnya ada dimasukkan. Tsimikas benar-benar bikin error, terus juga duet pairing center back-nya juga benar-benar bikin Skamaka punya ruang yang bebas banget untuk bikin shot. Kemarin nggak ada tuh Atalanta benar-benar Leverkusen bermain juga cukup bagus biarpun grogi bagus sebenarnya, cuman si Atalanta ya Mas Ari bilang tadi satu one shot one goal yang dimanfaatkan dengan baik, bagus dong. Bagus ya itulah bedanya pelatih yang sudah makan asam garam ya. Kalau kita bandingin sama musim kemarin kan juga sebetulnya si Leverkusen udah sama Sabi kalah juga sama timnya Mourinho kan di semifinal. Itu suatu bukti lagi gimana seorang pelatih yang sudah bangkotan di kompetisi Eropa tahu gimana manfaatin sistem seperti ini gitu. Bukan lagi yang long term liga, cuman pada saat momentum itu lo gimana untuk bisa execute your game plan. Nah, Atalanta tuh di setiap pertandingannya bisa execute itu gitu. Yang terutama yang lawan Liverpool, yang kedua yang kemarin. Yang kemarin tuh betul-betul yang kalau lo bilang Leverkusennya jelek, tapi karena Atalantanya bermain membuat Leverkusennya jadi itu loh poin gua, Karena pressingnya itu. Iya, pressingnya, one on one-nya betul-betul lu nggak ngasih kesempatan tim itu bisa megang bola cukup lama. Megang bola cukup lama pun di daerah sendiri. Ketika one footstep di wilayah mereka, udah masuk tuh satu orang ngedeketin. Ketika satu orang udah bergerak lagi, satu orang nambahin lagi. Betul-betul ngebuat lu nggak bisa ada opsi operan. Salah satunya tadi yang si Saka berapa kali ngasih operan yang nggak nyampe. Ya karena memang pressing mereka bagus, counter press mereka bagus, winning the second ball-nya itu yang utama itu juga. Itu oleh dari Arsenal, Mas. Bagusnya dari Arsenal pokoknya. Bukan. Salah passing. Salah passing itu dari Arsenal. Iya, tuh dia winning the second ball itu juga menjadi salah satu kunci Atalanta juga di turnamen kali ini. Berapa kali mereka mencoba berduel, bola hilang tapi mereka mastiin bola kedua harus kita ambil. Nah, itu yang membuat Leverkusen yang biasanya mengadopsi gaya yang sama, cuman kalah cepat semua sama Atalanta. Nah, sorry ini tiba-tiba lewat aja. Ini kan si Atalanta finish peringkat 5 Serie A, which is pasti masuk ya Champions League kan. Ya. Nah, ini sampai 6 kan. Nah, ini sekarang dia juara Europa League, masuk Champions League juga kan. Jadi jatah Italia makin banyak apa gimana kalau gini? 6 tim. Makin banyak ya. Nah, kalau exist sekarang sih tulisannya sih sama-sama 6 tuh. Italia 6 dan di si Jerman juga 6 tuh tulisannya tuh. Iya, tambahan si koefisien kan. Nah, dengan juara Europa League ini apakah berarti yang di bawahnya kan Atalanta? harusnya kan sama-sama 5. Tapi pas gue baca tadi kok entry-nya tuh tim Jerman ada 6, tim Italia juga ada 6. Nah, Ngikut ya jadi 6 berarti si juara Europa League ini ya gak ngaruh-ngaruh banget karena emang di posisi peringkat pun mereka emang masuk ke fase walaupun mereka bakal di grup bakal di pot 1 nantinya di Champions League juara sejuara mereka bakal jadi pot itu ya. Dengan siapapun nanti juara dari Champions League yang musim ini ya, gitu ya. Cuman kalau mereka juara kan misalnya Atalanta di peringkat 6 gitu ya. Mereka juara kalau peringkat 5 sekarang. Kalau di mereka peringkat ke-7, 6-nya nggak ngikut. Sekarang Atalanta kan 5 nih. Tergantung posisi tergantung posisi juga. Kan dia udah lolos lewat kualifikasi liganya. Ya, udah. Tapi dia dapat juga dari Liga Champion. Tapi kalau mereka sama-sama udah lolos di 2 kompetisi itu, Liga Champion dari fase ini mereka nggak turun ke bawah gitu karena kuotanya memang sudah segitu. Nggak nambah ada satu lagi dari peringkat ke-7 tapi memang 6 itu yang bisa lolos. Ya, Atalanta ke peringkat 5 atau 6 sih? Oh, 6-nya si Roma ya? Iya. 6-nya Roma kalau gue lihat sih masih di Liga Eropa. Berarti 1 sampai 6 Liga Champion, 7 sampai 8 Europa League, 9-nya Conference League 1 sampai 9 ini Italia masuk semua ke Eropa musim depan. Hampir separohnya. Hampir separuh dari Serie A. Di Eropa. Terus masih bilang ada Serie a ini bapruk. Italia itu pot 1 Inter Milan, pot 2 Roma. Serie A ini sekarang udah bagus loh bangkit. Roma kok ada di Ada apa sih Mas tiba-tiba Serie A ini Champions League? Rizal mungkin. Apa Zal yang Roma bikin tuh ada. Serie A ini makin
Apa ya? Ada Roma, Ya, Bangkit ada lah. Atalanta, Kalau ada soal Juve. kompetitif juga menarik ya. Kita ngomongin soal Ada musim Milan. lalu Bukan Napoli. juara ya. Napoli kan juaranya tuh dominan banget kan sepanjang Iya. musim. Bahkan Peringkat sekarang dua dia, jauh. dia sekarang peringkat 10 dan nggak ikut di ajang Iya. Eropa sama sekali. Jadi menurut gua ada sesuatu dari tim-tim Itali, bahkan Conference League yang akan berlangsung minggu depan juga salah satunya dari tim Itali Itali. juga. Jadi menurut gua emang ada sesuatu dalam mereka, bukan sesuatu yang magical atau gimana, tapi emang mereka dalam menata pertandingan yang knockout, sistem gugur. Para pelatih dari Italia ini emang sistemnya cocok menurut gua untuk main di sistem knockout, dan terbukti dari musim lalu pun juga Fiorentina udah ada di final juga gitu. Mereka tembus juga ke final dengan cara yang mainnya bukan yang atraktif banget, tapi disiplinnya itu yang gue lihat dari pelatih-pelatih Italia bisa nerapin, dan itu terbukti efektif banget. Menurut gue sekarang di sistem UCL yang nggak pakai format away goals lagi, lu nggak kebobolan lebih penting daripada lu sekedar ngegolin doang. Itu menurut gue diadopsi sama pemain tim Yes, Italia. dengan materi kayak begini mereka bakal mengarungi Liga Champions musim depan. Apa yang perlu diperbaiki oleh Atlanta? Mas Firzi dulu mungkin. Mas Ya Firzi. pasti dengan adanya additional income ya dari Champions League, pasti mereka akan bisa lebih mengatur lagi keuangannya, karena kita tahu si net spend-nya Atlanta kan salah satu yang terbaik ya. Mereka juga cautious banget dalam membelanjakan uang. Hati-hati Kita banget ya. tahu mereka memang dulu punya eranya Zapata, punya eranya Papu Gomez dan lain-lain. Mungkin tim ini perlu dilengkapi beberapa pemain lagi, dan yang penting terutama nggak melepas pemain-pemain yang De Ketelaar? De Ketelaar Masih baru datang, masih bisa lah. Ya, di loan kan? Iya, Ya, di masih loan bisa tapi dipermanenin. bisa dipermanenin. Jadi dia emang bagus banget. Terus kalau kita lihat perubahannya juga di Atlanta, kan dulu ini tim yang sebelum Gasperini datang dia adalah tim yang yoyo ya, yang naik turun dari seri B, seri A, seri B, seri A. Sekarang mereka udah bisa secara konsisten main di Liga Champions. Jadi sekarang jadi juara, akhirnya punya trofi kedua mereka setelah Coppa Italia 1963. Newcastle apa Atalanta nih naik turun? Dulu dua-duanya. Oh, iya. Iya, ya, sama Kirain bahas Newcastle tiba-tiba naik turun. Iya. Mas Hero ketawa Jadi, tuh. jadi Kesian kali ya Hoylund ya. Timnya juara. Ya, timnya juara. Untung Atalanta. Tapi kan mau juara Tapi FA Cup iya, nanti. iya. Kita bahas nanti FA Cup. Dapat trofi juga. Gimana, Mas Aryo? Ini Jerman ya, wakilnya Frankfurt ada di peringkat 6, Ya. bisa masuk knockout atau group Playoff. phase. Oh, group stage. Kalau Dortmund juara. Tergantung hasil. Kalau ini Dortmund ya. juara, si Eintracht Frankfurt ikut ke bawah. Kalau enggak, Dortmund enggak juara, mereka akan turun ke Europa League. Roma. Sekarang ada di peringkat 6. Italia, Roma ada di peringkat 6 juga, bisa masuk fase grup kalau Atalantanya ada di peringkat kelima. 5. Iya. Atalanta 5. Kan masih ada satu pertandingan kan? Game week Oh, terakhir. serinya belum beres ya? Belum. Satu lagi. Masih ada satu. Oh iya iya. Bergantung Kalau hasil itu. Premier League doang yang gue tahu. Kalau enggak mereka akan ke Europa League si Romanya. Oh, berarti si Atalanta harus secure peringkat kelima. As it stands kayak begitu. Iya, bertahan as it terus. stands gitu. Harus dipertahankan. Jadi ya Xabi Alonso sadar diri lah ya. Lu Sadar diri apanya? Iya, misalnya buat ke Liverpool tantangannya kan dengan segala macam tantangan yang lebih besar, resiko yang lebih besar juga. Good move for him lah buat sekarang. Ini keputusan yang tepat loh. belum teruji di di fase grup Liga Champions juga kan? Iya. Mereka kan akan tampil lewat big Yang lebih inilah besar Tantangan lagi, lebih besar ya. juga. Nah, tadi kita udah bahas Atalantanya. Kalau Leverkusen sendiri, Zah, apa yang harus diperbaiki dari tim ini? Gue sih belum ngeliat Kalau lu mereka. jadi Xabi Alonso, apa yang lu perbaiki dari tim ini? Ini tantangan ya. Kalau soal perbaikin jelas Ini tantangan kedalaman. Tapi kalau soal perbaikin lagi, as a struktur gue belum melihat ini tim yang bisa ngamanin pemain-pemainnya dari soal sekedar feeder club gitu untuk sekedar tim Leverkusen. Gue masih nganggap ini tim dalam 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin pemain-pemain bintangnya udah bakal direkrutin lagi, dan juga dari segi perekrutan. Sebenarnya perekrutan mereka kan bukan yang wow banget ya. Zal, sorry gue potong. Grimaldo dari pemain nggak jelas, Iya. jadi bagus. Itu enggak, menurut bukan gua kalau untuk sekedar long feeder club, term-nya. gue sih kurang setuju ya. Untuk feeder club juga- Boniface, Ya siapa? bagus, tapi apakah Boniface 2 tahun ke depan masih bakal di situ? Yang Apakah keluar bakal dari di dulu Iya. lah, jual Havertz belum tentu. gitu-gitu Even ya. Pep Guardiola juga nggak bisa ngejamin seorang pemain bakal bagus atau Tapi enggak. rekam jejak Leverkusen kan feeder club banget, kayak Havertz segala macam. Emang kalau ada pemain harganya mahal, value-nya Florian mahal. Wirtz nggak juga benar-benar di keep. Apa kalau Musim berani- lalu mau diambil sama Chelsea loh. Apa kalau berani ngomong setahun depan Berani. bakal di sini? 2 tahun lagi lah. 2 tahun katakan. kelamaan. Nah, 2 tahun kelamaan. Dia Kalau masih tahun depan gue berani. under tahun depan 21. bisa aja cabut dia. Bisa. Jadi ada Mana opsi. Chelsea? mungkin 2 orang Kalau yang ada bisa duit. cabut kalau gue bilang sih Frimpong dulu sih. Xhaka. Frimpong, ya. Xhaka lagi. Dia diambil lagi sama Arsenal. Buyback Frimpong ada dulu. Arsenal ada buyback. Pada sentimen Jadi sama si Arsenal. Frimpong sama si Wirtz yang menurut Frimpong gue bek ya, kanan ya. yang potensi untuk bisa cabut dengan harga besar ke klub yang lebih besar. Boniface mas? Boniface Baru pindah belum, banget sih belum. soalnya. Karena dia Iya, baru iya. datang dari Union Saint Gilloise juga. PSG. Walaupun bagus performancenya, tapi gue belum lihat dia sebagai striker yang
jaminan untuk menjadi top scorer di klub besar gitu. Gue belum lihat hal itu. Dan kalau kita harus akui, terlepas dari mereka tampil luar biasa di Bundesliga, tapi memang beberapa catatan ketika mereka main di Liga Eropa agak sedikit butuh effort lebih gitu. Padahal lawannya kan sebetulnya bukan Big Force juga, tapi ternyata ya itu yang Karabakh sempat ketinggalan sampai 2 gol, tapi akhirnya mereka bisa ngebalikin, bisa imbang, bisa ganti menang gitu. Cuman kalau untuk ketemu tim-tim yang levelnya di atas mereka secara kualitas maupun secara permainan, kayaknya masih harus dibuktiin sih sama Xabi Alonso. Dan pemain-pemain ini gue lihat lebih ke sistem player gitu, lebih dari sistem player, bukan cuma kualitas individu. Kayak contohnya Nathan Tella, itu kan pemain yang degradasi sama Southampton gitu, dan bisa dimain di main di level-level papan bawah Inggris, tapi ketika direkrut sama Alonso, main dengan sistemnya dia malah lancar banget jalan. Bahkan Grimaldo dilepas secara free transfer, dikira sama timnya kan udah nggak terlalu valuable lagi. Jerman begitu, zaman datengin yang abis di Xhaka gitu-gitu, degradasi gitu ya. Vincent Kompany. Nih gue nanya ke Firzi yang jauh dari kata ngecengin. Berarti emang Bundesliga kualitasnya biasa-biasa aja sih? Ya enggak lah. Maksudnya ya kita lihat apa yang dilakukan Dortmund. Leverkusen di Bundesliga kan segitu digdayanya. Begitu ketemu Atalanta, ya ini kan ya. Kalau bicara koefisien juga mereka tetap tinggi. Si Leverkusen lagi jelek aja. Ya Leverkusen. One of those days juga. One of those days kalau kata Rizal. One of those days sebenarnya. Dan yang penting juga nih sebenarnya buat Leverkusen kalau terkait transfer ya, karena berapa jendela terakhir kan mereka kehilangan Kai Havertz, kehilangan si Musa Diaby, kehilangan Leon Bailey. Pemain biasa ada satu outstanding player dari tim ini yang diambil klub lain gitu. Jadi emang tantangannya Xabi Alonso bertahan lagi semusim, oke bagus. Kayaknya Wirtz juga akan bertahan karena dia bertahan. Tapi setelah itu kayak gimana, bisa nggak sustain dan lain-lain, karena akan sulit bersaing klub yang punya model 50+1 bersaing dengan klub-klub lain di Eropa Daratan. Walaupun ternyata Dortmund bisa melakukannya ya di Liga Champions juga, kita kan nggak fancy Dortmund apa sih pemainnya juga kayak gitu-gitu, ternyata mereka bisa beat semuanya, all the odds. PSG aja nggak berdaya, Mbappe aja nggak berdaya, mereka juga bisa nyampe ke titik tertinggi. Lawan Newcastle juga Mbappe nggak berdaya. Oke, kita bakal bahas soal preview MU menghadapi City, di mana MU angkat piala nanti setelah ini, ya kan? Yang mana-mana sesaat lagi. Oh ya lupa, sebelum gue ini jangan lupa ceki marketplace kesayangan kalian, karena Jebreti market si merchandise yang bisa kalian miliki ada di situ semua. Ceki sekarang juga. Oke? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas preview FA Cup Final sesaat lagi. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.